I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom, perkenalkan kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya atas nama Ubi Selan. Saya atas nama Ofir Welau. Saya atas nama Arif Makadere. Yang pertama, teori singkat, menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan. Kedua, menjadi pertanggungjawaban manajemen kepada para pemegang saham atau stakeholder. Ketiga, menjadi penilai kinerja perusahaan serta mengetahui keuntungan perusahaan. Keempat, menjadi acuan dalam pembayaran kewajiban seperti pajak perusahaan kepada negara. Slide selanjutnya, persamaan dasar akuntansi. Dasar untuk pembukaan berpasangan untuk setiap transaksi total debit sama persamaan akuntansi juga disebut persamaan neraca, merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis ialah dengan total kredit. Selanjutnya, tujuan untuk melakukan pencatatan dalam sistem akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dijadikan dasar melakukan pencatatan tersebut. Hal ini berarti tiap kali transaksi terjadi, pencatatan harus dilakukan dua aspek, yakni aktiva di sisi kiri serta pasiva di sisi kanan. Profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Lokasi Jalan Jenderal Sudirman, KAF 76 sampai 78, Jakarta 12910, Kabupaten Aceh Barat, DKI Jakarta, Indonesia. Media sosial @rumah Indofood, www.indofood.com.id. Sejarah singkat, perusahaan PT Indofood Sukses Makmur merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Dengan Jaya untuk sama, yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Di kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk, terdapat berbagai strategi pemasaran yang dilakukan PT Indofood dalam memasarkan produknya. Sebelum mengimplementasikan strategi pemasarannya, PT Indofood melakukan survei terhadap produk mereka di pasar. Survei tersebut dilakukan dengan tujuan agar PT Indofood dapat menyerang target pasar yang sesuai dengan produk mereka. Contohnya, strategi pemasaran yang dilakukan PT Indofood pada produk Indomie. Seperti yang diketahui, produk Indomie bukan hanya dikenal di Indonesia, melainkan dikenal secara internasional. Dalam strategi pemasarannya, Indomie telah melakukan segmentasi, targeting, dan positif ion produk mereka sehingga Indomie dapat memposisikan produk mereka di target pasar yang tepat sesuai dengan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dari beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood, value yang dapat diambil ialah para UMKM menjadi lebih memahami bagaimana cara melakukan dan menetapkan target pasar yang sesuai dengan bisnis yang dijalani agar UMKM dapat menyerang target pasar yang sesuai. Para UMKM dapat mencontoh teknik pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood dan mengembangkannya dalam bisnis yang mereka jalani, seperti dalam hal pembuatan produk, pembuatan packaging dan jingle, bisnis perusahaan, dan persamaan dasar akuntansi. A. Transaksi bisnis perusahaan. Terdapat berbagai fitur transaksi bisnis yang
yang berpengaruh pada proses pencatatan dapat diukur dengan uang. Transaksi bisnis dapat diukur dengan uang dengan mempengaruhi kondisi keuangan suatu bisnis. Semua peristiwa bisnis yang tidak memiliki nilai uang tidak disebut transaksi. Harus ada dua pihak. Satu, tidak ada transaksi yang mungkin terjadi bila hanya ada satu pihak. Selalu ada satu penerimaan dalam transaksi. Pengalian barang layanan. Transaksi bisnis menghasilkan pengalian barang atau layanan dari suatu orang ke orang lain. B. Persamaan dasar akuntansi. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan dapat disebut dengan aset, sedangkan hak dengan klien atau aset perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu A. Hak kreditor, B. Hak pemilik. Sistem akuntansi dalam PT Infood Sukses Makmur Tbk yaitu piutang. Pengklasifikasian piutang dibedakan menjadi dua, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Terjadinya piutang usaha disebabkan oleh penjualan produk makanan secara kredit. Piutang usaha yaitu alian kepada pihak ketiga pada saat jatuh tempo yang merupakan akibat dari penyerahan barang dan jasa dalam kegiatan usaha. Piutang lain-lain adalah berupa piutang pegawai yang terjadi akibat dari pinjaman yang diberikan oleh perusahaan oleh pegawai, kemudian dapat dilunasi dengan mangsur melalui pemotongan gaji bulanan. C. Laporan keuangan PT Infood Sukses Makmur Tbk. Melansir laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia BEI Jakarta, laba bersih keseluruhan pada 2022 ditopang oleh penjualan yang mencapai Rp 110,83 triliun atau naik 11,56% dari sebelumnya sebesar 99,34 triliun pada 2021. Berdasarkan segmen penjualan produk konsumsi bermerek tercatat sebesar 65,25 triliun, penjualan Bagasari sebesar 31,87 triliun, pendapatan segmen agribisnis sebesar Rp 17,77 triliun, serta pendapatan distribusi sebesar 6,23 triliun. Adapun jumlah pendapat tersebut dikurangi eliminasi sebesar 10,30 triliun sehingga tercatat total penjualan Infood sepanjang 2022 sebesar 110,83 triliun. Sering dengan kenaikan penjualan Infood mencatatkan kenaikan beban pokok penjualan menjadi sebesar Rp 76,85 triliun dari sebelumnya sebesar 66,87 triliun pada 2021. Kemudian beban penjualan distribusi sebesar Rp 10,64 triliun dari sebelumnya sebesar 10,4 triliun pada tahun 2021. Beban umum dan administrasi sebesar 4,64 triliun dari sebelumnya sebesar 5,29 triliun pada tahun 2021. Lalu beban operasi lainnya tercatat sebesar 951,76 miliar serta beban keuangan sebesar 7,99 triliun pada tahun 2021. Kedua merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Infood dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, tingkat inflasi dan naiknya berbagai harga komoditas yang menciptakan kondisi ketidakpastian di pasar, ujar Direktur Utama Infood Antoni Salim. Namun demikian hingga akhir 2022 total aset Perseroan tercatat Rp 180,83 triliun atau naik 0,64% dari tahun sebelumnya sebesar
Rp 179,27 triliun hingga akhirnya 2022 Indofood mencatatkan ekuitas Rp 93,62 triliun sedangkan liabilitas Rp 82,81 triliun. Studi kasus dengan teori. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang memiliki hubungan antara satu sama lain. Melalui laporan ini, perusahaan akan mendapatkan berbagai wawasan terkait kondisi keuangan serta transaksi bisnis yang sedang berjalan. Berikut ini adalah foto dari produk Indofood. Kisah proses pencarian data transaksi bisnis yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemen, pemilik, kreditur, investor, penyalur, karyawan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Laporan akuntansi ini juga merupakan sebagai alat tolak ukur perusahaan untuk menilai kondisi kesehatan perusahaan dengan melihat data keuangan atau aktivitas dalam perusahaan pada setiap periode tertentu. Taka Hermon ini Aselo 2023 11 September menyusun akuntansi dan laporan keuangan